Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang penuh berkah insyaallah taala. Kita bersama-sama mempelajari bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ahibbul araba lisalasatin, cintailah bahasa Arab karena 3 perkara. Kata beliau, li'anni arabiyun, karena sesungguhnya aku orang Arab. Wal Qur'anu arabiyun, dan Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah arabiyun, dan bahasa penduduk surga itu dengan bahasa Arab. Jadi ketika seorang mempelajari bahasa Arab, ini bukti cinta dia kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Apalagi ditambah dengan niat agar bisa memahami agama Islam dengan benar. Karena semua ilmu, ikhwan, porosnya, madarnya ya dalam ilmu bahasa Arab. Antum mau mendalami ilmu fikih harus paham bahasa Arab. Ingin menyelami ilmu tafsir juga dengan bahasa Arab. Semua kitab para ulama tertulis dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang bisa menguasai ilmu nahwu, maka dia akan bisa menguasai seluruh ilmu, seluruh bidang ilmu. Gitu ya. Jadi siapa saja ya yang dia ingin mendalami agama ini, maka kuncinya yaitu dengan bahasa Arab. Baik ikhwah, kita akan lanjutkan ya pelajaran kita yang sebelumnya. Kita membahas tentang al-ismu bin nadhri ila nau'ihi. Isim ditinjau dari jenisnya ya. Ada berapa kemarin? Ada 2. Apa saja mas? Mudzakkar dan muannas. Ingat ikhwan ya, nanti ke depannya kita sudah menggunakan istilah ya, istilah mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar menunjukkan isim laki-laki, kalau muannas isim perempuan, begitu ya. Jadi ke depannya kita gunakan istilah ini, maka mulai dari sekarang antum ingat-ingat supaya nggak balik lagi ke belakang ya. Kita maju ke depan terus, karena banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari nanti di pembahasan berikutnya. Baik, kalau mudzakkar ada berapa kemarin isim mudzakkar? Ada 2. Apa saja itu? Mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar hakiki? Yang menunjukkan nama manusia dan binatang. Baik, kalau yang majazi sebaliknya ya, tidak menunjukkan manusia atau binatang.
Begitu pula juga dengan isim muannas, terbagi menjadi dua, yaitu muannas haqiqi dan muannas majazi. Baik, kita sudah sampai pada tanda-tanda muannas. Lantas bagaimana kita membedakan antara isim muannas dan isim mudzakkar? Nah, ini sudah dikasih ciri-cirinya. Yang pertama, Pak Ikhwan, ada tak marbutahnya selain nama laki-laki tentunya ya. Jadi kalau ada nama laki-laki menggunakan tak marbutah seperti Hamzah, Usama, Musailamah, itu tidak dikatakan isim muannas, karena nama-nama tersebut memang diletakkan untuk mudzakkar. Baik ya. Kemudian yang kedua, Pak Ikhwan, nama wanita sekalipun nggak ada tak marbutah, kalau nama tersebut memang diletakkan ya untuk muannas, maka kita katakan isim muannas. Baik, yang ketiga apa? Anggota badan double. Ya, anggota badan double itu semua dihukumi muannas. Mata, kaki, pipi, ya, telinga dan seterusnya itu dihukumi muannas. Kemudian apa yang kemarin yang keempat? Sifat wanita. Apa sifat wanita? Di antaranya menyusui ya, murdiun, haidun, ya, hamilun, apalagi ya kawan? Sayyibun, janda kan? Sayyibun itu janda artinya. Itu kan untuk wanita, nggak ada laki-laki janda. Laki-laki apa namanya? Duda, Pak ya. Nah, jadi sayyibun itu nanti sifat untuk wanita. Baik, yang kemarin kita sampai pada yang kelima. Sifat ikut wazan fu'la. Yang mudzakarnya, Pak Ikhwan, wazannya apa? Biru. Ya, untuk membedakan kalau yang muannasnya ikut wazan fu'la. Contohnya husna, sughra, kubra. Ya, berarti nanti kalau mudzakarnya ikut wazan af'alu, jadi ahsanu, kemudian apa? Asgharu, kemudian akbaru. Bisa ditambahkan lagi apa? Yang lain apa? Dunia kan? Dunia itu loh. Kan ikut wazan fu'la itu. Betul nggak? Dunia. Ini ya kawan ya. Ini alif. Namanya isim apa ya kawan ini? Ditinjau dari bangunan akhirnya. Baru kemarin kita bahas. Hah? Maksur atau mangkus? Aina antal'an. Ya. Ini maksur ikhwan. Kalau diakhiri alif, maksur sebelumnya fathah. Kalau mangkus itu diakhiri ya sebelumnya kasar. Ingin gitu tuh. Itu soal latihan udah anak kirim ya. Nanti dikerjakan. Coba anak lihat. Jangan melihat buku ya. Iya, murojaah aja. Coba kemampuan antum tes kemampuannya. Cuma 25 soal kok. Antum kerjakan itu, nanti Anda lihat di responnya itu ya. Nanti kita lihat ya di situ siapa aja kelihatan yang sudah ngerjain. Ya, yang ngerjain 2 kali juga kelihatan nanti. Jadi sekali aja ya. Baik. Dunia. Lihat ya, itu wazan fu'la. Berarti dunia itu dihukumi muannas ya, kawan. Ya, dihukumi muannas. Artinya hina. Berarti kalau mudzakarnya apa? Af'alu wazannya. Jadi adna yang paling rendah. Jadi kalau kita cita-citanya ngejar dunia, berarti kita mencari sesuatu yang sangat rendah. Dalam bahasa Arab begitu ya. Maka cita kita di akhirat ya kawan ya. Carilah yang tertinggi, yaitu surga Firdausil A'la. Contoh lain apa? Ulya. Ya, yang tinggi. Terus kalau mudzakarnya a'la. Coba lihat ya. Jadi kalau antum punya anak perempuan kesan nama Ulya. Kalau yang perempuan, kalau yang cowok a'la. Ada kan surat Al-A'la itu ya. Itu mudzakkar nih. Yang ini rendah, yang ini tinggi. Ini lawannya ya, kawan.
dunia rendah, kalau ulia tinggi. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk yang keenam. Ciri-ciri muannas yang keenam. Sifat ikut wazan fa'la. Panjang ya. Fa'la ini semuanya isim maksur. Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Contohnya jau'a. Apa artinya jau'a? Sifat ya, berarti yang lapar. Wanita yang lapar, begitu ya. Wanita yang lapar. Kalau kasla, wanita yang malas. Atsya, wanita yang haus. Ya, wanita yang haus. Baik. Mudzakarnya apa ini? Kalau yang ini, ada yang tahu? Ada yang pernah belajar itu? Ini kita hapus ya. Kita ganti aja. Fa'la. Ingat ya, ya, di fathah ini fa fiilnya. Nah, tadi jau'a, artinya wanita yang lapar. Terus atsya. Satu lagi apa? Kasla, yang malas. Mudzakarnya, ini yang mudzakarnya ya. Ini muannas biar enggak keliru. Ikut wazan fa'lanu. Jadi apa ini? Coba kita kiaskan. Jau'anu. Ini kalau untuk laki-laki ya kawan, sifatnya beda ya. Jau'anu. Berarti kalau antum bilang Ahmad jau'an ya, jangan Ahmad jau'a, salah. Karena Ahmad kan mudzakkar, laki-laki. Ahmad itu lapar, berarti antum bilang Ahmad jau'an. Muhammad jau'an. Kalau ini perempuan berarti kan ya, berarti Aisyah jau'a atau Fatimah jau'a. Bedakan ya penggunaannya. Kemudian apa ini? Atsyan jadi atsyanu. Ini antum bisa membedakan nanti ya, biar enggak keliru. Ngasih nama anak juga jangan sampai keliru ya. Ketika sudah belajar bahasa Arab berarti harus dibedakan mudzakkar muannasnya. Atsyanu, kalau kasra ya kan? Kaslanu. Ini untuk mudzakarnya. Berarti kalau untuk laki-laki atau mudzakkar makanya ini fa wazan ini timbangannya. Jau'an, atsyan, kaslan. Ya, jadi kalau untuk mensifati wanita, antum menggunakan yang wazan ini, fa'la, kaslan. Ya, fa'la kalau yang untuk mudzakkar pakai wazan fa'lanu, jadinya kaslanu. Itu, antum tambahkan ya, yang mudzakkarnya ikut wazan fa'lanu, begitu. Biar ada catatannya, ya. Jangan sampai bening ya bukunya. Kalau bening berarti antum nggak pernah dibaca itu. Nggak apa-apa, coret-coret nggak apa-apa. Ada kenangan indah nanti. Bisa dipahami ya kan ya? Bisa ya. Baik, yang selanjutnya. Di antara ciri-ciri isim muannas adalah sifat ikut wazan fa'la'u. Ini sifat semua ya. Fa'la'u. Panjang itu ya lamnya, lam fi'ilnya. Ini isim apa ya kawan? Diakhiri hamzah sebelumnya alif. Isim apa itu? Mamdud. Baru kemarin loh. Ya, musibah ini berarti. Kata para ulama apa? Afatul ilmi an-nisyan. Musibahnya ilmu itu apa? Lupa. Ya. Insyaallah ya. Ya Bapak ya kawan. Kita di Gen Z ya, generasi Z katanya kan. Sudah kecanduan gadget ya. Jadi banyak lupanya. Baik. Khair insyaallah.
Fa'lau. Contohnya nih biasanya warna-warna ya kawan, di warna-warna. Contohnya ini safra'u. Warna apa itu? Yang safra apa safra? Kuning ya. Warna kuning itu. Safra itu warna kuning. Yang kuning. Sauda'u. Yang hitam. Hamra'u. Yang merah. Antum tulis yang mudzakarnya. Kita ganti lagi ya. Af'alu. Berarti fa'la'u. Mudzakarnya apa? Af'alu. Safra'u, ini warna kuning. Terus sauda'u, warna hitam. Hamra'u, warna merah. Apa lagi? Sebutkan warnanya. Warna biru. Zarqa ya. Kemarin itu loh. Zarqa'u, warna biru. Putih apa putih? Baydha'u. Nah ini warna semua nih ya. Kuning, hitam, merah, biru, putih. Baydha'. Nah sekarang kita lihat bagaimana mudzakarnya. Kita samakan dengan wazan ini ya, pola ini. Jadi apa? Asfaru. Nah, jadi kalau mau sifatnya untuk mudzakkar, jangan pakai itu untuk muannas ya. Pakai yang ini, asfaru. Terus sauda jadi apa? Aswadu. Sering dengar kan? Hajar aswad, karena hajar itu mudzakkar, nggak ada tak marbutohnya dia. Maka nggak boleh untuk sifatnya dengan sauda, salah ya, keliru. Aswadu. Kalau hamra jadi ahmar, yang merah. Makanya Aisyah itu kan disifati dengan apa? Humaira ya. Karena apa? Pipinya itu kemerahan. Ya. Nah ini hamra, Humaira. Kemudian apa? Azraqu. Yang biru, tapi itu mudzakkar ya. Terus kalau baydha abyad. Jelas hewan ya, ini begini ya. Jadi tinggal antum kondisikan jenis kelaminnya. Kalau mudzakkar pakainya wazan ini ya, sifatnya pakai ini, af'alu, laki-laki. Ya. Kalau yang muannas pakai sifat apa? Ini, fa'la'u. Begitu. Contohnya gini ya kawan. Tembok ini warnanya putih. Apa tembok bahasa Arabnya? Jidar ya. Hadal jidar baydha atau abyadu? Abyad, karena jidar kan mudzakkar. Maksudnya nggak ada tak marbutoh, bukan sifat perempuan. Ya sudah, pakainya berarti yang af'alu. Wazannya af'alu, polanya. Tahu sifat ikut wazan af'alu. Begitu aja ya, nanti tinggal disesuaikan dengan jenis yang kita inginkan. Ini semua sifat. Jadi ketika nanti mendefinisikan atau mengartikan, menerjemahkan yang putih, yang kuning, yang hitam, begitu kan? Contohnya kan habbatus, karena habbanya mudzakkar muannas hewan. Habbah mudzakkar muannas. Muannas, jangan ragu. Ini ada tak marbutoh. Sudah dikasih tahu tadi ciri muannas ada tak marbutohnya. Berarti kalau kita ingin memberikan sifat biji hitam, makanya apa? Aswad atau sauda? Sauda, sifatnya harus sama, sinkron. Ini muannas, maka sifatnya pun harus muannas. Begitu caranya ya.
Itu bahasa Arab. Unik kan ya? Jadi nggak boleh campur aduk. LGBT dilarang dalam bahasa Arab. Paham ya? Terlarang. Terus kita lihat ini. Contoh yang lain apa ya kawan? Kita mau bikin contoh yang lain apa? Selain habbah, hajar ya. Kalau hajar yang mudzakkar muannas? Yakin? Mudzakkar. Berarti pakai apa? Aswad atau sauda? Aswad. Sudah bahasa kita ini, aswad. Hajar aswad. Batu yang hitam. Beda ya, sifatnya beda. Karena hajar mudzakkar. Kalau habbah muannas, maka sifatnya pun wazannya berbeda. Tapi artinya sama-sama hitam loh ya. Ini juga hitam, habbatus sauda hitam, hajar aswad juga hitam. Cuman sifatnya penyebutannya beda. Ini lil muannas, ini lil mudzakkar. Ngerti ya? Apa lagi ya kawan? Contoh lagi ya. Hadis tentang apa? Imro'atun, wanita yang hitam. Sauda atau aswad? Hah? Ya, imro'atus sauda. Kata Nabi kan gitu ya. Ya, tentang kisah kesabaran imro'atus sauda yang dijamin masuk surga. Masih ingat kisahnya ya? Yang dia kena penyakit a'yan itu loh. Iya. Yang kalau kumat, kemudian dia tersingkap auratnya, dia mengadu kepada Nabi, ya Nabi, doakan saya ya, supaya penyakitku ini hilang. Karena kalau saya udah kumat, udah nggak sadarkan diri sampai terbuka auratnya. Kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, falakil jannah, maka kamu akan dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu mau saya doakan biar sembuh, saya doakan, nanti Allah akan sembuhkan dengan penyakitmu. Pilih yang mana? Bersabar dengan jaminan surga, atau saya doakan kamu sembuh. Ya, tapi nggak ada jaminan masuk surga ya kan? Gimana? Tapi ternyata imro'atus sauda ini milih apa? Bersabar. Ya, masya Allah ya. Itu dia menunjukkan bahwa beliau dia lebih paham mana yang lebih mulia, yang cita-cita yang harus diraih, yaitu surga. Nah begini ya cara menggunakannya. Kenapa kok dibedakan wazannya? Padahal sama-sama artinya itu sama artinya. Nah, ini untuk menunjukkan perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Faham itu ya Pak ya? Ngerti ya? Nah, fadhol Pak. Kemarin untuk yang kelima, sifat yang ikut wazan fu'la itu kan muannas tadi, fu'la. Iya, fu'la gitu. Mudzakarnya af'alu juga sama seperti ini. Iya, mudzakarnya sama afalu. Contohnya kan tadi ya, ulya jadi a'la Pak ya. Nah, afalu Pak. Taib, kalau sudah paham lanjut. Ini hanya diingat-ingat saja, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah, nggak ada yang mikir-mikir, nggak ada. Kita belum mikir nih. Kalau disorot kayaknya harus mikir ya, dikit. Ya, untuk menyingkronkan polanya, wazan itu kita harus mikir. Ya. Baik, lanjut ya. Yang ke-8, alhamdulillah di buku itu, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Masya Allah ya. Berarti ini ada isim muannas dihukumi muannas dalam bahasa Arab, namun tidak ada tandanya. Dia nggak ada tak marbutohnya, dia bukan nama bukan nama wanita, bukan sifat wanita, bukan anggota badan double. Pokoknya nggak ada tanda-tandanya. Cuman dalam penggunaan bahasa Arab dihukumi dia muannas. Kalau yang seperti ini ikhwan harus diingat-ingat, dihafal. Karena nggak ada cirinya dia. Ya, contohnya jahannam. Jahannam, neraka jahannam itu apa? Dihukumi muannas. Anda melihat ayatnya itu. Fi nari jahannama khalidina fiha, pakai ha. Ha itu kan dhamir muannas. Hiya itu loh. Bukan pakai hi.
Kalau seandainya jahannam itu mudzakkar, pakainya fihi, bukan fiha. Paham ya? Ini dalil dalam Al-Qur'an. Anda bisa lihat. Kata sering baca kan? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Nah ini ha itu menunjukkan adalah jahannam adalah muannas. Mau ditulis enggak? Lo enggak usah ya. Enggak perlu ya. Udah ngerti ya? Atau dalam sebuah hadis ketika neraka jahanam berbicara, Allah jadikan dia berbicara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang berhak masuk neraka dari kalangan orang-orang kafir, munafikin, musyrikin. Neraka jahanam itu minta, Mas, minta terus. Kekurangan orang nih masih banyak, perlunya banyak nih, masih besar ininya ya. Masih menampung banyak. Hal mim mazid. Terus minta dimasukkan lagi orang-orang yang perlu dimasukkan ke neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya. Ya. Langsung neraka tadi berbicara, qalatin nar qad. Lihat, perhatikan kalimatnya qalatin nar, pakai tak taknis ya. Antum tahu kan tak taknis tanda apa itu? Muannas ya. Qalatin nar, begitu tulisannya. Nar jahannam maksudnya ya. Neraka jahanam ini, naru jahanam maksudnya qad. Cukup. Baru Allah letakkan telapak kakinya saja, dia udah kewalahan, menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah ini pakainya tak tanis. Artinya neraka jahanam itu dihukumi muannas. Yang tadi kan khalidina fi ha. Nah ini pakai dhamir ha. Ini bukti apa ya? Bukti kalau neraka jahanam itu dihukumi muannas. Semuanya dalil dari Al-Qur'an. Tandanya apa? Coba antum lihat. Jahanam nama wanita bukan. Betul Pak ya? Tamar butuh enggak ada. Sifat wanita enggak ada. Ikut wazan fa'la enggak ada. Ikut wazan fu'la juga enggak ada. Sama lagi tadi, anggota badan double juga bukan. Namun dalam bahasa Arab dihukumi begitu. Ya sudah kita ngikut saja Pak. Itu bahasa mereka. Berarti kalau kita menyusun sebuah kalimat, maka ketika kita ingin menyebutkan neraka jahanam, gunakan jadikan dia isim muannas. Ya. Baik ya. Terus lanjut nih. Apa lagi nih? Ardun artinya apa? Bumi. Mana dalilnya ardun itu muannas? Ayo. Antum hafal surat Asy-Syams kan? Apa Pak? Ada ardunya di situ enggak? Gimana bunyinya Mas? Idza syamsu kuwirat terus wa idzal Gimana itu? Coba lihat Al-Qur'an, coba lihat. Coba wasyamsi waduhaha terus wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Itu nah di situ. Tuh buktinya itu. Ada ha, itu kan untuk menunjukkan dhamir hiya, dhamir muannas. Bukan duhahu enggak, tapi duha ha. Ya kan? Berarti Quran menunjukkan bahwasanya ardun ini adalah muannas. Itu asy-syams, surat asy-syams ya. Wal ardi wa ma taha, dan bumi yang dibentangkan luas. Ya, itu buktinya ya. Terus birun apa? Sumur ya. Ardun kan juga enggak ada tandanya tuh. Mana dia tak marbuthah enggak ada. Sifat wanita juga bukan, nama wanita juga bukan, ikut wazan fa'la, fu'la, fa'la'u juga bukan. Ya memang dalam bahasa Arab dia dihukumi muannas. Ya sudah, kita ngikut saja ya kawan. Ya, karena semua kaidah bahasa Arab ini dalilnya dari Al-Qur'an. Baik, ka'sun.
Apa Kak Sun? Disettingkan di situ ya kan? Bejana bisa, gelas bisa Pak, gelas kaca itu bisa Pak. Gelas sama kaca kayak gini nih. Ini juga Kak Sun bahasa Arabnya. Yang pakai kaca ya, kalau pakai plastik namanya kubun. Plastik beda ya, itu kub. Kalau yang pakai kaca, kas. Bisa diartikan ini Pak, piala dunia itu loh Pak, yang FIFA itu, yang ada piala gini ya, itu kas. Itu dalam bahasa Arabnya kas alami, kas Eropa gitu ya. Jadi piala Eropa gitu. Karena bentuknya kayak kaca Pak ya, kayak apa? Gelas gitu ya, gelas gede, tulisannya FIFA gitu kan. Itu bahasa Arabnya kas Pak. Kalau antum di Arab sana, kalau di kita kan FIFA gitu kan ya, Eropa gitu ya. Tulisannya enggak kayak gitu, tulisannya kas al Eropa, kas alamiah, piala dunia begitu. Beda bahasa saja. Tapi mereka menggunakan kalimat kaksun tadi. Intinya begitu ya. Karena kayak gelas bentuknya kan, pialanya kayak gelas. Baik. Kemudian rihun. Apa rih? Angin. Iya, angin ya. Syamsun. Matahari tadi kan, wasyamsi waduha ha. Itu buktinya. Makin domir ha, menunjukkan dia muannas. Narun, neraka, yaitu sama ya neraka jahanam, neraka ini dihukumi muannas. Baik, berarti yang seperti ini bagaimana? Ya, kalau seperti ini kita harus banyak membaca dan menghafal. Karena ini bentuknya sama itu, sama ya. Sama itu karena kita mendengar dari orang Arab, membaca dari tulisan mereka. Enggak ada kaidah khusus di situ. Beda dengan tadi. Ada tamar butoh jelas juga muannas, sifat wanita muannas. Kalau yang seperti ini berarti banyak membaca dan mendengar. Namanya samai. Karena ini bahasa mereka ya sudah kita ngikut Pak. Ini dihukumi muannas. Baik, sekarang kita masuk catatan. Ada isim yang ada tak marbutohnya, namun dia adalah isim mudzakkar. Misalnya nama laki-laki, ya ini kayak Syu'bah. Ya, Syu'bah ini luar biasa ya kawan. Seorang alim minal ulama, ya dari kalangan ahli hadis. Ya, kalau antum baca biografi beliau, masya Allah, mungkin dari segi fisiknya beliau enggak bisa dibilang biasa ya, tapi keilmuannya bisa dikatakan pendekarnya ya, pendekarnya dari kalangan ilmu hadis. Kemudian namanya Syu'bah bin Hajjaj, anda bisa lihat biografinya. Tolhah, ini juga kan untuk mudzakkar ini. Syu'bah itu enggak ada yang nama perempuan Syu'bah, ini untuk mudzakkar. Tolhah juga demikian. Ya, Tolhah juga nama yang diletakkan untuk laki-laki atau mudzakkar. Muawiyah juga mudzakkar ya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang pernah berseteru dengan siapa ya, kawan? Sahabat Utsman ya. Apa nafan kok sama Utsman, orang-orang sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh ya membicarakan aib ya atau mengorek-ngorek aibnya para sahabat. Ingat itu. Beda dengan orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Muawiyah juga nama untuk mudzakkar. Hamzah juga demikian ya. Ini semuanya itu sekalipun ada tak marbutohnya, ini dihukumi isim mudzakkar, bukan muannas. Karena semua nama-nama ini diletakkan untuk mudzakkar. Baik, yang kedua ada isim yang boleh mudzakkar dan muannas. Fleksibel ini berarti ya. Boleh dipakai untuk muannas, boleh juga mudzakkar. Contohnya samaun. Tapi kalau sama itu kebanyakan muannas ya. Was-sama'i wa ma banaha. Pakai ha kan ya? Berarti muannas. Tapi boleh juga mudzakkar boleh. Samaun. Ini sama apa ya, kawan? Diakhiri hamzah sebelumnya alif mamdud. Terus ibtun. Ibtun apa? Ketek ya, ketek nih Pak. Ibtun ini ketek. Tahu ketek kan? Nah, sukun pasar ya. Unukun leher. Silahun senjata. Sikinun pisau. Sabilun jalan. Tariqun juga jalan. Iya, itu boleh mudzakkar dan muannas. Fleksibel ini ya.
Kemudian yang ketiga, ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan muannas. Jadi ini ada isim sifat juga boleh digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Bisa dijadikan sifat untuk mudzakkar dan muannas. Yaitu sifat yang mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ulun. Ya, fa'ilun dan fa'ulun. Contoh, rajulun saburun, laki-laki yang sabar. Ingat ya kawan, kalau ikut wazan saburun, fa'ulun, itu artinya enggak sekadar sabar saja, betul-betul sabar, orang yang sangat-sangat sabar. Ingat ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya istilah siyaghul mubalaghah. Tahu mubalaghah enggak? Jadi makna itu yang sifat yang melekat dan berlebihan di situ. Kalau orang sabar sekali dua kali ya mungkin sabar namanya. Tapi kalau udah sobur, itu sifatnya benar-benar sabar. Sabarnya luar biasa. Loh, bahasa kita begitu. Sabar pol gitu loh. Itu ikut wazan sobur. Kalau hanya sobirun, sabar biasa. Kadang juga marah-marah dia, gitu loh. Tapi kalau ada soburun, beda ya. Itu benar-benar orangnya sangat sabar. Gitu ya kawan. Jadi ada sisi lebihnya di situ, beda ya. Beda. Contoh lagi di sini, imra'atun saburun boleh. Karena wazan fa'ulun itu boleh untuk mudzakkar muannas. Ya, kalau antum tambahkan tak marbuto boleh ya, saburatun. Lebih bagus lagi. Tapi kalau saburun saja sudah cukup. Karena saburun ikut wazan fa'ulun itu boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Terus rajulun qatilun, laki-laki yang dibunuh. Qatilun, ya, yang dibunuh. Kemudian juga bisa imra'atun qatilun, wanita yang dibunuh. Antum perhatikan deh, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, Asmaul Husna, rata-rata menggunakan sifat mubalaghah, siyaghul mubalaghah, yang maknanya lebih, sangat, begitu ya. Coba antum lihat kalimatnya alimun, ikut wazan fa'ilun, yang maha mengetahui. Fa'alun lima yurid, fa'al, yang dia sangat berbuat apa yang dia kehendaki. Ya kan? Apalagi ikhwan, alimum bidatis sudur. Pokoknya nama-nama menggunakan rata-rata sifat-sifat yang maknanya dalam. Maka diartikan maha kan? Maha. Jadi enggak sekedar mengetahui saja, tapi maha mengetahui. Ghafur, lihat sifat Allah al-Ghafur, ya Pak ya? Ini kan maksudnya faul, Pak. Ghafur, yang maha pengampun. Jadi enggak mengampuni satu dua kali, tidak, tapi maha mengampun. Maka kita jangan putus asa ya, kawan. Kalau kita melakukan kesalahan, dosa mungkin terulang, ingat Allah punya sifat al-Ghafur, yang maha pengampun. Ya, pasti Allah akan mengampuni hamba-hamba yang memohon ampun kepadanya. Jadi jangan putus asa. Nah, itu ya. Antum perhatikan dalam Quran, semua Asmaul Husna menggunakan sifat-sifat yang maknanya dalam. Siyaghul mubalaghah namanya, yang artinya sangat, maha, begitu ya. Beda dengan sifat manusia. Ini menunjukkan kebesaran ya nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada pertanyaan ya, kawan? Sampai sini. Kalau tidak ada, langsung kita masuk latihan. Langsung aja ya latihan ya. Gimana Mas? Bisa saja. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan ya kawan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.